Salam sehat. Selamat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak harap anak-anak kami tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun dalam saat pandemi saat ini, kita tetap harus jaga kesehatan. Baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan komponen utama dalam lingkungan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam simbiosis. Dan yang ketiga, menjelaskan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Baik, kita mulai dari tujuan pembelajaran pertama. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang di luar diri kita. Segala sesuatu yang di luar diri kita. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Itu semuanya merupakan komponen yang hidup. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup. Di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Kemudian kita lanjut dengan macam-macam simbiosis. Sekarang kita harus ketahui dulu apa itu pengertian dari simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara 2 individu yang berbeda jenis. Di sini akan kita bahas 3 jenis macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Kita lihat dulu yang pertama tadi, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan 2 jenis individu yang saling memberikan keuntungan. Contoh, kumbang dengan bunga. Contoh yang lain bisa juga jalak dengan kerbau. Kenapa dia dikatakan hubungan saling menguntungkan? Misalnya, burung jalak yang hinggap di punggung kerbau, di mana burung jalak bisa memakan kutu-kutu yang ada di punggung kerbau. Jadi di sini sama-sama menguntungkan, jalak mendapat makanan, sedangkan kerbau juga untung karena darahnya tidak dihisap lagi oleh kutu-kutu tersebut. Sedangkan yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi 2 jenis individu yang memberikan keuntungan kepada satu pihak, sementara pihak yang lain tidak dirugikan. Contoh, tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, di sini kalau kita lihat banyak anggrek kadang-kadang bisa tumbuh di pohon mangga. Tentunya, anggrek yang tumbuh di pohon mangga itu dia untung karena dia dapat tempat hidup di atas pohon mangga. Sementara pohon mangga itu sendiri tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme.
yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh misalnya, kutu rambut pada manusia. Di sini yang rugi tentunya manusia, yang untung adalah kutu. Oke, kita lanjut dengan tujuan pembelajaran yang ketiga tadi, yaitu menjelaskan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan ataupun rantai makanan, bisa juga melalui jaring-jaring makanan ataupun bisa juga piramida makanan. Tetapi kali ini kita hanya membahas sampai pada rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Yaitu urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup tertentu. Contohnya, saya buat di sini, daun dimakan ulat. Ulat dimakan burung. Burung dimakan ular. Sedangkan ular dimakan elang. Nah, ini adalah merupakan satu contoh rantai makanan. Satu contoh rantai makanan. Di mana di sini daun disebut dia sebagai produsen. Kenapa dia dikatakan produsen? Karena dia dapat menghasilkan oksigen. Umumnya, semua tumbuhan hijau itu disebut dengan produsen. Oke. Jadi daun di sini berperan sebagai produsen. Kemudian ulat yang memakan daun ini, dia disebut sebagai konsumen atau pemakai. Dia merupakan konsumen pertama. Kemudian apabila ulat dimakan oleh burung, maka burung merupakan konsumen kedua. Seterusnya, apabila burung dimakan oleh ular, maka ular merupakan konsumen ketiga. Selanjutnya, apabila ular dimakan oleh elang, maka elang itu merupakan konsumen keempat. Nah, jadi apabila misalnya elang mati ataupun kehilangan fungsi hidup, maka dia akan kembali ke tanah, dan di dalam tanah akan diuraikan oleh pengurai ataupun detritus seperti jamur, cacing, dan bakteri. Nah, jadi itulah salah satu contoh rantai makanan yang Bapak berikan. Sekarang perhatikan video berikut ini. Ini adalah merupakan ekosistem sungai, di mana pada ekosistem sungai ini terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk itu, setelah Anda mengamati ekosistem sungai tersebut, dengarkan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, coba sebutkan komponen biotik apa saja dan komponen abiotik apa saja yang Anda lihat pada video tersebut. Kemudian, pertanyaan kedua, buatlah 2 contoh rantai makanan yang mungkin terjadi pada video tersebut. Jadi, tolong perhatikan kembali pada video tersebut dan jawablah pertanyaan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, dan tetap jaga kesehatan.